Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang gue lagi bareng sama istri gue. Dan sebenarnya ini konten ngobrol-ngobrol aja daripada diem. Sebenarnya gue mau upload di podcast. Udah bikin beberapa episode. Ada yang ngobrolin macam-macam lah daripada diem dan ngisi waktu juga. Kalau di rumah kalau malam ini maksudnya ya gitu, pengen cerita aja apa yang sekarang lagi rame. Sebenarnya gue mau nggak tahu nih, anchor gue bermasalah jadi belum sempet posting ya di Spotify. Jadi ya coba kita mau ngobrol-ngobrol dulu aja. Ngobrol-ngobrol di apa daripada diem di YouTube gitu, daripada diem. DPD daripada diem, konten baru. Pokoknya kontennya baru terus gue mah. Yang penting bikin. DPD, kalau DPD penyakit. Ya. Lu harus ngejokes terus ya, Pi ya? No. Hah? Enggak sih, biasa aja. Tapi emang anaknya tuh ini sih sulit. Tapi sih kalau pengen jokes sama kalau lucu. Gedeg banget. Jadi gua mau cerita menurut gue beruntung banget. Gue pengantin baru ya, bisa dibilang ya. Masih baru lah, baru sebulan ya, Pi. Iya. Sebulan tuh ya hampir sebulan setengah lah ya. Tanggal 8 kan. Iya, tanggal 8 kemarin Maret tuh gue ngerasa beruntung banget karena apa ya? Karena bertepatan menjelang mau pandemi. Jadi pas gue nikah tuh kalau nggak salah ya, pokoknya tanggal 1-nya atau tanggal 2 gitu. Pokoknya tuh di Depok udah ada maksudnya udah ada berita bahwa si Corona masuk Indonesia di Depok. Iya. Udah positif beneran. Jokowi ngumumin itu ya maksudnya. Terus akhirnya ya, tapi maksudnya kondisi masyarakatnya tuh nggak terlalu kayak worry atau gimana. Iya, tuh belum masih yang kayak, ada yang ibu-ibu naik motor bawa anaknya pakai masker. Ya pokoknya masih sewajarnya orang biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena emang kita kagetnya masuk juga ke Indonesia. Karena kan beritanya kan pakar-pakar dokter yang sebelumnya tuh kayak bilang corona tuh nggak bakalan masuk ke Indonesia karena tropis dan lain-lain segala macam, karena panas, nggak cocok sama virus itu tersebut gitu. Mamam tuh jadi nggak masuk. Mungkin kayak cuma 6.000 bro, 6.000 bro. Nah, dan sekarang tuh gue bikin video ini tanggal 17 April 18. Udah lewat ya, udah lewat. Dikit lagi udah mau 19, 3 menit lagi. Jadi di tanggal 18 ini yang positif itu udah 6.000 sorry. 6.100 yang udah 6.100 sekian. Terus yang meninggal tuh udah 400 sekian. Dan gue sebelum itu gue mau ngomongin dulu nih betapa beruntungnya kita ya, Pi, nggak bisa dibilang kita karena nikah itu gue di tanggal 8 Maret dan itu bertepatan dengan sedikit lagi itu pokoknya Senin dan kan hari Minggu tuh. Seminggunya lagi itu udah hari Minggu. Iya. Lockdown. Dan itu pun maksudnya tanggal 8 tuh ada beberapa yang orang yang bener-bener hati-hati banget tuh. Iya. Kayaknya ya udahlah daripada gue resiko gitu, kayak gitu dia mengurungkannya. Kayak bos gue juga nggak datang, gue tahu maksudnya kayak beberapa yang nggak datang, anak-anak juga nggak datang karena ngeri juga gitu. Pada waktu itu gitu. Iya. Padahal baru 2 itu, baru beberapa, cuman kan akhirnya kan kayak konfirmasi ke kamu juga. Enggak, kan berita itu udah nyebar di itu kan. Jadi kayak gue ngerasanya beberapa yang mengkhawatirkan itu karena emang udah muncul berita kayak nggak boleh ada keramaian segala macam. Belum pas hand sanitizer apa? Enggak, pas kita udah nikah itu, pas kita lagi nikah itu belum ada pengumuman buat jaga jarak atau segala macam, nggak ada keramaian gitu, itu belum. Tapi pas kita udah nikah, pas seminggu kita nikah, kayak pas di minggu depannya itu udah ada yang nyediain hand sanitizer, terus udah nggak boleh ada kerumunan kayak gitu. Cuma pas kita nikah itu beloman, tapi belum ada instruksi apa-apa.
baru 2 orang. Terus maksudnya baru dicek harus bagaimana penanganannya segala Iya. macam ya. Terus gue inget banget tuh waktu itu pas habis nikah itu ini ada berita yang orang nikahan pakai hand sanitizer. Nah, iya, Iya. itu pas Pas seminggu. udah setelah nikah ya. Seminggu. Berarti kan itu kan pokoknya setelah kita balik dari Lombok itu kan pas seminggu itu kan ada Sabtu Minggu kan, tanggal 14, 15 kalau nggak salah deh. Nah, itu mereka menikah mungkin tanggal 14 atau 15 itu tuh viral gitu, weddingnya tuh pakai ada hand sanitizer. Itu bagus sih. Tapi ini gue terus terang jujur gue ada ketakutan gue Iya. nikahan maksudnya kan udah ada nih, jangan maksudnya wabahnya kan, maksudnya gue sebelum masuk di Indonesia juga gue ngikutin kan, maksudnya di Wuhan dan segala macam tuh gue ngikutin gitu bahwa nggak boleh keluar, orang mahasiswa yang di Wuhan tuh nggak boleh keluar, di karantina kayak gitu segala macam. Gue ngikutin, waduh udah di Indonesia nih gitu, gue takut ada beberapa persen lah, cuman nggak banyak. Takut ini maksudnya sampai di titik di tanggal 8-nya pun gue istilahnya ya udahlah, yang nggak datang, yang nggak bisa datang ya udah nggak apa-apa gitu. Dan pas saat itu tuh pas lagi acara tuh Opi juga kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Maksudnya kan kita tahu nih kondisinya kan agak ngeri juga gitu. Gua pun di kantor kayak pakai masker segala macam. Iya udah pakai masker waktu itu ya. Iya, Kita cuma ada beberapa yang Ya enggak. enggak, ya maksudnya enggak ini. Ada beberapa yang enggak, maksudnya tuh kayak udah pakai masker gitu kan. Cuma tuh pas lagi acara tuh takut juga kayak salaman, cipika-cipiki sama orang gitu kan. Cuma kan waktu itu kan beloman yang Ya belum gede gitu kan. belum Kita se-insecure sekarang. terus takutnya tuh mikirnya tuh kalau misalkan kayak nggak salaman atau segala macem, takut kayak merasa Ya, nggak masih dihargai gitu loh merekanya, tamunya. Cuma karena mungkin belum ada pemahaman dari pemerintah juga, jadi ya udahlah Iya. bentar aja, bismillah aja biar nggak apa-apa. Terus gitu maksudnya ada beberapa kan anak-anak kan suka ngejokes kan. Terus yo lu maksudnya lu nikahan lu gini gitu, kayak yo lu pada salaman ntar pada kena corona lu gitu gitu. Terus maksudnya amit-amit gue bilang. Tapi emang belum berasa lah, kayak maksudnya kepanikan warganya masih biasa. seolah-olah. Terus habis itu kan kita alhamdulillah acara tuh berjalan dengan baik lah, lancar gitu. Udah selesai. Terus kita beberes kayak balik-balikin apa yang disewa-sewa kayak baju segala macem. Kebetulan gue cuti langsung seminggu kan, baru minggu depannya gue baru masuk. Terus kan kita kan langsung beberapa hari doang beres-beres. Terus kan kita hari Kamisnya Prabunya kan kita kan ke Lombok kan. Kamis kita. Iya Kamis kita langsung berangkat Ke Lombok. Nah ke Lombok tuh udah mulai ini nih Pi, udah mulai. Gua tuh pertama tuh kakak gua kan nawarin untuk honeymoon. Gua bukannya nggak mau, tapi gua takut. Iya, gue karena sempat cekcok sama Nopi Iya, karena si gua Nopi tuh kayak kayak males-malesan maksudnya. iya. Kayak males-malesan maksudnya. Kalau dari sisi gue kan istilahnya anjir gue capek nih, kayak aduh pusing banget, pengen lepas penat kayak Iya, gitu. Dia tuh mikirnya tuh gue males-malesan, maksudnya Dia tuh Ya, orangnya nggak males-malesan. ngomong. males-malesan tuh siapa? Maksudnya masa kita mau jalan-jalan males-malesan, nggak ada otak ya? Oh gini loh, kalau misalkan lagi, karena kan keadaannya beda gitu kan, kondisinya tuh orang-orang tuh lagi panik semuanya gitu. Gue bahkan nggak kepikiran untuk jalan-jalan gitu. Gue untuk keluar rumah aja sebetulnya takut gitu. Gue lebih baik kayak di rumah aja gitu, maksudnya nggak mau kemana-mana. Tapi dia tuh ngotot, ayo Iya, pergi, maksudnya pergi, waktu itu gitu. tuh nggak terlalu Emang waktu nggak- itu tuh nggak terlalu, nggak cuma ini tuh gua banget. tuh karena udah ada kemungkinan besar kan pasti banyak kan, apalagi Lombok kan juga tempat pariwisata dari Tadinya gue orang-orang minta ke luar. Thailand ke Thailand. Ke Thailand, udah gila emang ngajakin ke luar negeri. Kenapa sih kamu nggak mau ke luar negeri? Ya bukan nggak mau, tapi keadaannya lagi kayak gini. Kalau misalkan keadaannya baik-baik aja, gue juga mau ke Thailand cuy, belanja. Iya, tapi akhirnya dengan pertimbangan akhirnya gue juga rada kesel. Maksudnya gue beneran
otak tuh udah puyeng banget, terus pengen ya udahlah, maksudnya udah ke Lombok udah kayak gitu. Terus Iya, si gue yang Novi kayak, ya udahlah gitu, ya udah ayo gitu. tapi di Indo aja gitu ya. Iya, kata gue ya udah ayo tapi di Indo aja gitu, mau kemana. Dan gue pun nyari yang emang sepi gitu, nggak yang kayak rame penduduk gitu. Maksudnya ternyata Lombok, gue pikir juga kan Lombok rame kan, maksudnya rame kayak Bali gitu. Ternyata dia tuh enggak, beneran kayak masih kayak pulau, terus pantai segala macam tuh, dan Masih pantainya sepi. tuh sepi banget karena efek dari corona itu. Jadi katanya Iya, tuh iya ya kayak apa lumayan yang efeknya. efeknya tuh lumayan kayak beneran Dan sepi. itu pun kalau hari biasa dan maksudnya nggak ada virus ini pun katanya emang nggak terlalu rame Iya, banget tuh, nggak terlalu enggak. rame banget Terus tuh ditambah ada ada pandemi. pandemi ya makin sepi, dan maksud gue ngerasa beruntung aja sih, maksudnya sana akhirnya sepi, terus maksudnya bagus. Tapi di sana tuh kita nggak all out gitu loh, maksudnya tuh kita tuh kayak mau nongkrong. Gue tuh Oh, pengen iya, iya, nongkrong iya. kayak Nongkrong gue sama tuh dia gua- tuh pengen nongkrong Nongkrong malam-malam. kita ngehindarin, kita nggak bisa nongkrong doang malam. Padahal tuh kita kan nginep daerah Kuta ya. Daerah Kuta banyak kafe-kafe gitu kan. Penginapan kita tuh depan tuh tinggal jalan kaki cuk kayak banyak Udah kafe-kafe. kafenya tuh kafe yang enak banget Iya, ya, maksudnya kalau di tempat Bali, itu kalau asik di banget. kalau di Bali kan ada kayak kesan kotanya gitu, Iya, kayak dan udah bar. Jakarta ya kebanyakan metropolitan bar. gitu ya. Cuma Kalau kalau ini di- tuh enggak beneran kayak kafe Di kampung, Instagramable iya gitu. kayak di kampung, terus ada kafe bagus gitu, Instagramable gitu tempatnya. Iya, Tempatnya asik. Instagramable semua ya, ambil kafenya gitu ya, Pi. Mm-mm. Tapi di sana tuh bukanya sampai jam 11 doang kalau malam minggu. Jadi Jam dia 11. tuh Weekday malah jam 9. iya, weekday malah sampai jam Gue 9. nggak tahu tuh emang setiap harinya kayak gitu. Atau emang karena ada pandemi ini, maksudnya pas walaupun kemarin kan cuma masuk baru 2, kayak baru efeknya baru 2, cuma kita nggak tahu gitu. Cuma emang di sana tuh kafe-kafenya buka kalau weekday sampai jam 9 malam doang. Kalau weekend dia bisa sampai jam 11 atau setengah 11, itu udah pada tutup semua. Makanya pas itu tuh kita pengen banget nongkrong, kayak udah niatin ayo nongkrong. Tapi pas kayak keluar, aduh rame banget lagi, banyak orang-orang luar negeri gitu, kita juga Iya, takut. bule. Banyak Jadi di kampung bule-bule. tapi bule semua gitu. Jadi kita takut. Dan gue tuh kalau misalkan makan sama Sabit tuh di luar, kayak kita makan ya waktu itu ya, terus ada bule tuh jadi kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Mungkin mereka juga ngeri sama kita, cuma Iya, kita sama-sama ngeri karena gimana gitu. karena kita juga parno juga Iya. waktu itu. Itu sebenarnya kalau ke pantainya sih menurut gue nggak masalah ya, masih Iya, kita pantainya. masih dapat lah ya, maksudnya gimana. Tapi emang tempat nongkrongnya tuh asli enak banget, maksudnya aduh sayang banget ya kita lagi kayak begini. Maksudnya tempatnya tuh bukan kafenya tuh bukan kafe bar, maksudnya kafe-kafe yang jual minuman, kopi, gitu. terus Coffee kayak shop gitu, makanan-makanan, kayak di Jakarta, cuma sandwich dan lain-lainnya gitu lah, es krim Gelato. gitu-gitu, gelato. Ada di kampung gitu, dan seru banget. Di Lombok tempat penginapannya tuh asik-asik juga. Iya, murah. dan penginapannya lu misalkan 500 atau 400 tuh udah dapat hotel yang Bagus banget. sangat mewah di sana anjir. Lu pinter-pinter nyarinya sih. Tapi pinter-pinter nyarinya. Maksudnya untuk budgetin 400 500 tuh udah dapat hotel yang gede banget. Iya, kayak di sini mungkin lu 400 kayak di sini atau 300 tuh cuma bisa dapat bintang 2 atau apa gitu kan. Iya, Maksudnya 3 mentok kali ya. Maksudnya kayak di sini Red Doors kan juga 300.000 gitu kan 300-an. di Jakarta. Tapi kalau misalkan di sana lu bisa dapet hotel kayak terus dapat gratis refleksi, mantep banget. Dapat iya, gratis refleksi. Cuma kemarin kita tuh nggak nggak pakai ya. Ya maksudnya apa kayak fasilitasnya tuh komplit beneran hotel gede, ada kolam renang dan lain-lain. Terus dia tuh hotelnya maksudnya ada cottage gitu, bagus lah, landscape-nya bukan gedung yang tinggi gitu tuh, enggak gitu. Jadi buat jalan-jalan ngeliat sekitar itu juga seru gitu. Kita tuh berangkat dari hari Rabu, pulang tuh kita hari Minggu. Enggak, kita tuh Kamis. Jumat, Iya, Kamis. Minggu pulang ya. Kamis kita nyampe sana tuh jam 11 atau jam 12. Dan di Lombok tuh makanan murah-murah banget. Iya, ternyata murah-murah banget cuy.
nggak mahal gitu. Ya maksudnya kayak makan di sini tuh ya kayak apa ya? Kayak jajan nasi Padang lah. Iya, murah. 15.000. 15, terus kayak 25 tuh udah Kayak dapet kayak ayam gitu, ayam segala macem gitu. Kita sana makan apa ya? Banyak. Oh, kita sesekalinya itu makan inian yang kejebak. Oh Makan iya. Ayam taliwang. Cuma Taliwang kita, ya? ayam taliwang. 50.000. 50.000 terus dia tuh yang paha satu doang. Dan paha satu dan ya nggak kecil sih standar, Ya, tapi ya cuma- standar. Cuman maksudnya Cuma dari awal kita makan tuh buat kita tuh 50.000 satu porsi gitu sama minum tuh mahal banget ya karena itu belum sama minum. tehnya sendiri ya. Iya. Kita minum teh tawar sama teh kan. Di Kute. Jadi ya beruntungnya gua setelah habis dari Lombok itu minggu berikutnya ya berarti ya setelah habis baru gue inget banget nih si Ayu kalau ngelihat nonton apa nggak nonton sih kayaknya. Si Ayu tuh ngingetin kayak Bud lu hati-hati di situ gitu. Iya, Ayu tuh langsung nge-DM juga, lu hati-hati, sering-sering cuci tangan, pakai masker segala macam gitu. Kemana-mana pakai masker. Kita kemana-mana itu pakai masker. Iya kan ya? Iya, kita tuh kemana-mana pakai masker. Kita tuh beli, dan alhamdulillahnya tuh di sana ada tuh belum masker. belum ini juga di sana juga belum ada kepanikan gitu Oh tuh iya, belum di sana nggak tuh, ada. tapi mereka juga nggak ada yang kepanikan kayak di Kayak sana biasa tuh warganya masih tuh biasa, belum nggak pakai masker, nggak apa, itu tuh masih biasa. Kita juga di sana pakai masker tuh pas kita dapat masker di sana ya, kita ya beli di masker di sana Kutenya. Kan hari pertama kita di mana, di dekat bandara namanya apa? di Pariaman. Bukan, apa sih, kok nggak lupa namanya. P gitulah, lupa Opik. Ya pokoknya Nginep di sekolah. salah tempat Salah itu. tempat tuh. Karena emang kita mendadak, jadi emang kita ngerandom. Jadi random hari pertama tuh emang kamarnya mah luas, segala macam fasilitasnya banyak ya gitu. Kita nginep di Oyo. Di Oyo cuman di apa sih, di sekolah perhotelan gitulah, sekolah perhotelan lah. Iya, kayaknya enggak di SMK negeri kok. Iya, SMK perhotelan jurusan gitu. Soalnya ada kamar-kamar gitu, pariwisata ya, pokoknya gitu. deh. Kayak kita, karena gue kan ya udahlah, ini gede. Karena random gitu loh. Kita siangnya kita berangkat. Paginya kita berangkat, malamnya itu kita baru nyari hotel. Jadi beneran kayak mendadak gitu loh, semuanya mendadak segala macam. Karena ini kenapa mendadak? Karena emang sebenarnya ada dua pilihan. Kalau kita nggak ke Lombok, kita mau ke Bangka Belitung. Akhirnya pas di terakhir, pas kakak kamu kan pulang ke itu juga, pulang ke mana? Kakak gue berangkat ke Moritz. Renyen ya. Pulang ke Renyen kan, jadi kita tuh kayak nggak enak gitu, kayak ya udah. Tapi akhirnya dia yang ngedesak sih. Mau kemana lu, gue beliin, terus ya udah dibeliin ke Lombok. Iya, jadi kita milih ke Lombok. Pada akhirnya ya itu loh beruntungnya gue pas pulang dari Lombok itu bener-bener yang namanya udah pandemi itu udah berasa banget, udah hampir ratusan lah ya, puluhan ya, masih puluhan, cuman kepanikannya udah berasa. Iya, udah. Kepanikannya tuh di TV tuh udah mulai muncul terus gitu. Sampai kita tuh udah nggak boleh nongkrong. Gue tuh kita tuh paham kayak di sini tuh pasti di Jakarta tuh nggak ada masker. Masker udah nggak ada, ya masker udah habis. Karena sebelum itu pun masker udah habis kan. Nah, bagusnya tuh pas kita ke sana, Indomaret sana tuh ada masker. Iya, masker tuh masih banyak. Jadi pas kita dapat masker itu pas di Kuta itu kita udah dari hari Jumat ya. Jumat. Jadi pas Jumat kayaknya malamnya gitu kita habis lagi nongkrong gitu kan. Jadi kita sempat nongkrong. Oh, di Jakarta udah mulai habis masker ya? Iya, di Jakarta tuh udah mulai habis masker gitu kan. Terus kayak berita kayak borong-borong masker harganya gila-gilaan gitu mulai. Terus baru kita tuh baru ngeh, oh iya kalau kondisi Jakarta gitu, oh ternyata di sini beli ada masker, beli aja. Kita tuh pas tahu gitu ada masker itu kita lagi pas mau ke Indomaret. Pokoknya beli pertama tuh mau ke Indomaret. Mau jajan atau ada masker ya? Jajan juga, beli minum. Iya, kayak gitu dah, beli minum ke segala macem. Terus
ada masker. Nah, yang beli yang masker kata gue gitu kan, maksimal kan 2 customer. 2 pack satunya 2 5. pack, Harganya tuh masih harga harganya tuh normal. masih nanti begitu yang chip segala macam. Jadi gue beli 2, terus Sabit beli 2. Enggak, gue selalu beli 5, dapat 5. Dapat 5. Oh iya dia curang banget. Dia gokil. Gue beli 2 terus dia beli 5 gitu. Kok kamu dapat banyak? Iya udah dapat banyak gitu. Iya, Dia iya. beli 5 gitu. Jadi terus kita cari Indomaret sono sebelah sana. Itu udah di hari Jumatan kali. Iya, hari pas kita Jumat. mau pulang juga kita tetap masih nyari buat masker. Dan enggak, pas malam Minggu tuh udah mulai diborongin tuh. Pas malam Iya. Minggu kan Oh, iya, kita udah nyari nggak ada. udah mulai Mas ada masker enggak? Udah Enggak ada, nggak diborong bule kata dia. Iya, diborong bule. Karena mereka pun pasti hari Minggu atau hari Minggunya itu mereka udah balik ke negaranya masing-masing Negaranya. kayaknya. Jadi kita udah nginter ke minimarket. Di Lombok itu nggak ada, udah diborong sama bule. Tapi pas kita mau pulang, pas hari Minggunya kita mau pulang, kita masih dapat di Indomaret dekat hotel. Iya, masih ada. Uh-uh. Cuman Jadi balik betul. lagi pas di Lombok itu emang belum pada panik gitu. Iya, mereka tuh masih nggak pakai masker, Masih biasa aja di sana mah. Gue tuh yakin kalau misalkan masker pun habis memang pasti sama bule-bulenya sih. Cuman emang yang dari luar mau masuk ke Lombok tuh kayaknya udah begitu kayaknya udah mulai nggak ada. Udah nggak ada. Karena pas yang ke pantai Kura-Kura itu tuh sepi banget. Gue kira pantai penculikan. Tapi emang tempatnya Betul. lumayan jauh sih. Dan Cuman deg-degan. emang pantainya bagus banget ya. Pantainya bagus Di banget. Lombok tuh gue baru ngeh, maksudnya apa ya, kayak Bali tuh nggak ada apa-apanya menurut gue. Setelah di Lombok tuh Bali tuh nggak ada apa-apanya sih, bukannya gimana. Bali tuh udah crowded banget. Gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya dari dulu pertama datang ke Bali pun gue nggak ngerasa jatuh cinta sama Bali. Karena emang dulu tuh Bali, sebelum gue ke Bali tahun berapa ya, 2010 kok berapa ya, zaman dulu kuliah awal. 2010 gue masih SD. Masih enggak lah, Masih SD, seriusan. 2014 apa Nah itu gue udah SMP. 2014 udah SMK. an lah, 2013 13 lah gitu. 2010 gue masih SD. Itu tuh maksudnya di TV kan kayaknya Bali tuh kayak kayak bagus banget, tapi pas kesana tuh udah rame banget. DFTV Kayak ya? iya di DFTV. Kute tuh udah maksudnya rame, terus kotor gitu. Kalau pantai yang bagus tuh paling kalau jauh tuh di Blue Sport atau apa tuh di ini Karang-Karang atau apa tuh yang banyak Yang monyetnya. ini yang- Padang-Padang. Kok Padang-Padang? Uluwatu. Iya Padang-Padang. Uluwatu, iya Padang-Padang ya benar. Uluwatu. Padang-Padang Uluwatu mah nggak bisa renang. Uluwatu dah tuh. Yang Tebing. iya yang tebing itu yang banyak monyetnya itu kan. Apa sih namanya? Tapi juga pasti itu. Uluwatu. Iya, Itu Uluwatu. Uluwatu. Tapi kan nggak bisa renang di situ Iya, itu mah. nggak bisa renang. Tebing-tebing dong. Nggak Padang-Padang menurut gua paling bagus. Oh iya Padang-Padang yang waktu itu kamu rekomen kopi kan. Iya. Jadi waktu itu gue baru deket sama dia nih. Gue ke Bali sama kakak gue, sama temen kakak gue. Cuma sayangnya tuh pas kita ke Bali itu Januari, jadi musim hujan gitu. Jadi airnya tuh lagi naik, lagi pasang gitu kan. Terus jadi pas gue ke Padang-Padang itu gue udah capek-capek kan. Ya kan lewatin lorong-lorong Iya, gitu lorong-lorong kan. yang banyak. Lorong naik, terus kayak turun, naik Bener-bener segala satu macem. orang dong. Satu orang lu nggak bisa tuh kalau misalkan ada 2 orang tuh. Benar harus ada 1 orang dulu. Tapi gitu maksud lewat. gue itu apa, tempat yang di Bali maksudnya yang paling ini, maksudnya enak buat renang juga gitu tuh. Iya, enak, cuma maksudnya. sayangnya tuh pas Sopi lagi ke sana airnya tuh lagi pasang. Oh, lagi pasang. Jadi bener-bener naik sampai ke tempat buat yang Yang berjemur berjemur gitu itu loh. nggak bisa. Sampai yang tebing itu yang ada dekat tebing itu. Jadi emang naik banget. Sebetulnya emang kalau misalkan gua lihat tuh itu bagus banget sih kalau nggak pasang. Jadi sebetulnya waktu gua ke Bali gua nggak puas. Gua nggak Iya, puas. nggak puas. Gua bakalan mau ke sono sih. Lagi. Mau ke Bali lagi, Karena pas itu pasang ya. mending ke Lombok lah duduk. Gue ke Pandawa pasang. Ya maksudnya nggak tahu deh, gue sih belum jatuh cinta sama Bali. Nah, kalau ke Lombok gue baru pertama lah jatuh cinta gitu, kayak anjir itu kayak apa, Selong, anjir Selong Iya, bagus sejauh- banget. Sejauh gua ke pantai yang Lombok
kita kan emang gak ke GD Trawangan ya, karena Iya, karena ampun dah, sumpah dah. karena gue takut nyebrang naik Dia kapal. nyebrang aneh banget ya. Gue suka renang tapi gue nggak suka untuk nyebrang, untuk kalau kayak naik perahu. Kan cuma 15 menit. Ampun. Terus apa? Kita tuh pas pertama kayak nyampe di Kuta, karena kan kita kan waktu itu kan seharian kayak pas nyampe Lombok kita nggak explore apa-apa ya, beneran Ya, di hotel istirahat karena buat makan. bener-bener di Paling hotel cari deh. makanan lokal. Nah terus pas kita di Kuta itu kita ke Selong, sumpah itu pantai yang paling bagus. Selong bagus banget. Bagus banget, terus kayak sepi, terus sunyi, tempatnya Banyak bule asik, gitu. ya. Bulenya juga bule yang bule bersih gitu, kayak bukan bule miskin gitu, ngerti nggak sih, kayak bule-bule yang masih anak muda gitu. Bule nongkrong. Bule nongkrong. Terus kayak apa ya, Selong tuh ya, terus di situ tempat belajar surfing juga ya. Ombaknya tuh sedang, jadi enak gitu buat surfing tuh pas gitu. Iya. Ya bisa berapa? 50 meter mah dapat kayaknya dari tengah ke sini, 30 sampai 50 meter tuh ke sini tuh Tapi dapat space. sayangnya tuh pas kita lagi kamu curang pas lagi di Selong itu, jadi kita tuh baru pindah hotel kan, dan kita tuh belum bisa check in karena masih jam 11. Harus jam 12 ya. Jam 12-an lah, jam 1 apa jam 12-an. Jadi kita belum bisa check in kan. Sedangkan barang-barang di koper segala macam gua tuh nggak siap buat kayak baju renang segala macam, karena kita aja masih pakai sepatu cat. Terus dia tuh ya gampang kan, cowok cuma lepas baju kayak Nggak sampai itu udah pakai baju surfing, udah siap lah. oh iya dia Emang udah mau bawa surfing. ya curang amat dia. Iyalah. Gue tuh nggak bawa apa-apa, kayak gue cuma pakai celana pendek. Gue pengen balik lagi ke Selong sih, someday lah. Iya sih. Terus apa ya, pas waktu di penginapan pertama, lu tau nggak yang kita beli makanan 34.000 tuh Iya. dapat seabrek. Iya. Jadi di sana tuh ada 34.000. 34.000 sama serabi, sama Oh iya, serabi sama serabi. 10.000. Cuma kalau makanan itunya 20. Ya jadi tuh kayak apa, nggak tahu ya itu namanya apa ya, nasi Kayak rames, Kayak modelnya cuman kayak dia apa sih? jual lauk-lauk Sego- doang sego- ya. Sego kucing. Apa sih? Bahasanya sego apa sego? Iya kayak sego kucing, Ya, nasi kucing lah. cuman dia tuh ditaruh, maksudnya apa ya, kayak krecek, kayak Iya. apa, ikan, ayam, Kikil. ati, ampela, Sate. satean gitu. Pokoknya banyak lah. Sate yang kayak Sayur. sate ayam, sate daging itu sih 1.000. Sayur. Harganya 1.000 sate busuk. 500 ada tuh yang Oh iya. yang kikil tuh, yang Oh kikil iya, tebel. kikil, sate kikil itu 500. Kikil kuah. Enggak terlalu suka deh kikil. Gue sudah lama karena dulu gue sering makan kayak gitu, cuman ya nostalgia aja sih. Oh. Terus kayak kacang gitu-gitu ya. Gue nggak Banyak. tahu kenapa banyak deh kacang. Terus Ikan. dia juga beli yang kayak nggak dimakan, kayak kita lebih makannya tuh satenya sih. Dan itu banyak banget beneran, lu dapat banyak banget sekresek gede ya, Pi. Iya. 25.000. Kayak gitu Iya. sih pengalaman di Lombok. Cuman emang di Lombok tuh jalannya bagus banget ya. Jalannya bagus. Jalannya juga lurus aja gitu. Jadi Dan kalau halus, aspalnya tuh aspal bagus, halus Kalau- banget. emang kayak satu jalur itu doang. Kalau misalkan kayak lu pergi tuh kayak buat ke pariwisatanya yang kalau untuk ke pariwisatanya dari kota atau apa, lu tuh satu jalur gitu doang loh. Jadi lu nggak bakalan nyasar buat Nggak bakalan nyasar. Dan ini apa, pemandangan sepanjang jalannya sih gila sih, bagus banget sih. Dan situasinya apa sih, dia tropis gitu, banyak apa, panas tapi banyak tumbuhan, tapi Iya, udaranya tuh adem. seger. Adem. Udaranya seger, beda lah sama Bali, sama sini juga enakan sana loh Iya. menurut gua. Karena dia masih banyak pohon-pohon. Masih dan apa ya, nggak lengket, padahal daerah laut tapi nggak lengket. Kita nggak tahu sih kalau misalkan itu nantinya kan dia lagi bangun sirkuit juga kan. Iya di Mandalika, di Iya, Mandalika. Di kita dekat kota Mandalika kita. Di Mandalika emang kemudian situ kan lagi dibangun sirkuit, dan yang terakhir emang Pantai Kura-Kura sih paling bagus sih. Maksudnya untuk lu leha-leha, maksudnya untuk nikmatin alam di Kura-Kura sih maksudnya. Cuma sayangnya dia nggak ada tempat buat kayak buat lu
Iya, Yang ada terpencil emang. payung gitu tuh, payung. Oh, buat- payung-payungan emang itu baru nggak ada. baru dikuasai, maksudnya belum dikelola, artinya yang megang tuh warga setempat yang centeng lah, yang ngerasa dia punya kuasa aja di situ gitu ya. Itu ada saungnya gitu sih, tapi mahalnya cuma beberapa doang. Enggak, dia tuh kayak dikelola udah diresmiin. Iya, Maksudnya udah dibantu sama resmiin. anak-anak Jogja ya. Jogja, iya. Kampus Jogja ya, sama apa gitu lupa. Wah gitu deh, sorry kalau misalkan ada salah ngomong. Cuma gitu. Tapi di situ tuh sepi banget emang, beneran pas lagi ada pandemi gitu kita kan sempat kayak ngobrol sama pengurusnya. Emang karena ada pandemi ini, sebelumnya tuh rame. Dan dia tuh uniknya ada pasir, terus kayak karang-karang yang berjejer yang kayak garis-garis gitu, permukaannya tuh berbeda gitu. Pasir terus kayak tiba-tiba ada yang karang-karang, Iya. plat yang bentuk plat, terus sininya tebing gitu Iya, kan. ada tebing. Terus emang yang kenapa dinamakan Pantai Kura-Kura ya karena Di tengah-tengah di tengahnya tuh ada batuan kayak gunung gundukan gitu, beneran kayak karang. bentuknya tuh kayak kura-kura Iya. cuy. Ada kepalanya, ada tempurungnya, ada ekornya bentuknya. dikit gitu ya. Terus yang sampingnya juga yang dekat pesisir pantai itu, maksudnya itu juga yang ada tebing tinggi itu, kalau kamu perhatiin itu tuh ada kayak pala kura-kuranya Iya, ada kepala kura-kura. Oh, yang duanya. yang sebelah sini loh. Dan itu tuh pasirnya beneran bersih banget, putih banget, dan kalau sore itu katanya dia surut ya Pi ya. Terus ikannya tuh pada nyangkut-nyangkut. Tapi kan kita tuh, nah ini buat yang belum ke Lombok, maksudnya kebetulan kan ke situ gue naik motor ya karena Iya. ngejar waktu. Jadi naik motor dan emang medannya nggak bisa ditembus pakai mobil. Nggak bisa pakai mobil karena emang lagi tahap bangun gitu. Dan kita tuh niatnya sebetulnya kan bukan untuk Mau pantai ke Kura-Kura. Heaven Beach ya. Iya, Iya, kita tuh mau ke pantai surga. ke Pantai Surga. Cuman ditutup ya. Iya, pantai surga tuh Tapi ternyata emang dia aksesnya tuh emang udah tutup 3 bulan yang lalu karena katanya manajemen developernya segala macem belum. lah. Iya. Dan katanya mungkin bakalan dibuka lagi Tahun cuma depan. tahun depan atau segala macam, kita lihat nanti Gue aja. masih penasaran sih Pantai Surga sih, katanya bagus. Dan gak jauh, kayak misalkan Kura-Kura tuh lurus, pantai surga tuh ke kanan, kanan. masih satu jalur. Satu, iya paling ya bisa jalan, makanya kalau Iya. naik motor juga paling Tapi kita garis lihat tuh kilo. emang jalur pantai surga tuh lebih lebih ekstrim. lebih ekstrim, kayak lu mesti harus jalan kaki gitu. Dan yang belum ini ya, buat info aja sih, Lombok itu yang kurangnya menurut gue di jalannya tuh nggak ada lampu jalan, Iya, nggak ada lampu PJU tuh nggak ada. Jadi kalau lu malam gitu udah jam 7 atau jam setengah 8 aja pokoknya lu udah masih di gelap, jalan. udah Wah, gelap udah lu lu teriak-teriak. ngeri juga cuy. Jadi pas waktu itu tuh gue tuh ceritanya mau ke pas baru Mataram. nyampe itu kita tuh mau ke Mataram malam gitu kan. Kita tuh mau ke Mataram. Nah, jalan nih set jalan pakai Google Maps kan segala macam. Tapi kita nggak dapet sinyal. Oh ya, sini juga bisa. Terus jalanan tuh kayak gelap gitu. Gelap. Mataram itu kan kayak kota. Banyak anjing. Iya, di, banyak anjing. di Lombok itu kucing di Jakarta itu, di Lombok tuh anjing. Iya. Enggak, salah kamu. Apa sih, gimana sih maksudnya? Salah. Kalau misalkan di Jakarta atau di mana-mana itu Ada tikus, kucing, ada ya, tikus dong. ya, tikus. Ada tikus di jalanan. Ini Pada di Lombok nyebrang. Anjing. Nih, tikus lu di jalan, lu lihat mati di jalan nih, celentang dilindas. Ini anjing di tengah jalan, ketabrak. Ah, gimana ceritanya dah tuh? Kitanya yang salto. Lu motor Iya. lu anjing tengah-tengah jalan, lu tabrak tuh anjing, motor lu salto. Ya udah, mungkin itu aja lah Pi ya. Udah malam Pi. Iya, udah. Terat, mungkin itu aja. Daripada diam, episode berapa nggak tahu, 1, 2 atau ketiga terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada diam, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Poni Pak Seto. Enggak, siapa tahu dia potong. Bye bye.